Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan setelah mereview sebuah paper yaitu yang berjudul Pembuatan Text-to-Speech Synthesis System untuk Penutur Bahasa Indonesia. Paper ini disusun oleh Handi Dwi Rahma, Zenda Rukniaga, Miftahul Huda dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selanjutnya yaitu abstrak dari paper ini. Pada paper ini diusulkan suatu metode Dupont concatenation untuk mengkonversikan penulisan teks pada PC atau laptop menjadi output suara sesuai dengan teks yang dituliskan. Pembuatan ini dilakukan dengan menggunakan metode sintesis sistem yang terdiri dari 3 proses, yaitu text preprocessing, pembangkitan prosody, dan proses concatenation. Pembuatan perangkat lunak ini didahului dengan perancangan sistem aplikasi, kemudian rancangan tersebut diimplementasikan dengan text-to-speech synthesis system. Kemudian perancangan sistem text to speech synthesis di sini memiliki 3 tahap, yaitu text preprocessing, ya, merupakan pengkonversian dari input yang berupa teks menjadi dipon atau gabungan dua buah fonem. Kemudian prosody, yaitu untuk mendapatkan ucapan yang lebih alami. Ucapan yang dihasilkan harus memiliki intonasi atau prosody. Concatenation yaitu gabungan segmen-segmen bunyi yang telah direkam sebelumnya. Hasil pengujian dan analisa. Dari hasil pembuatan perangkat lunak pada blok perancangan sistem, kemudian pengujian dilakukan dengan memasukkan kata, kalimat, atau angka yang ke dalam blok text preprocessing. Seperti contoh pada paper yang diterapkan yaitu penginputan suatu angka yaitu 1, 2, 3, yang mana angka tersebut dikonversikan oleh program menjadi suatu string, yang mana string tersebut yaitu menjadi 123. Dan kemudian juga program akan merepresentasikan dipon dari string tersebut atau hasil dari pengkonversian angka yang dimasukkan menjadi strip S, SE, ER hingga selesai. Kemudian jika masukan sistem berupa akronim atau singkatan pada program harus dilakukan inisialisasi terlebih dahulu untuk beberapa singkatan yang populer digunakan. Kemudian yang diuji di sini adalah singkatan cm atau lebih dikenal dengan sentimeter. Jadi ketika kita ingin memasukkan suatu kata singkatan, maka di program harus terlebih dahulu menginisialisasi singkatan tersebut dan kata yang terkandung dalam singkatan tersebut. Misalnya cm centimeter, km kilometer, dan lain sebagainya. Pada proses prosody dilakukan pemodelan terhadap representasi dipon hasil dari text preprocessing. Masing-masing dipon ditambahkan satu bit periode data di depan dan belakang. Tujuan pemberian satu bit periode data ini untuk mengaplikasikan algoritma PSOLA atau Pitch Synchronous Overlap at Method untuk proses concatenation. Perlu diketahui di sini bahwa algoritma PSOLA memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama yaitu jika sinyal WAV tersebut dalam proses concatenation terletak di paling depan, maka hanya satu bit period yang paling terakhir itulah yang akan diproses. Kemudian jika sinyal WAV tersebut dalam proses concatenation terletak di tengah, maka ujung yang paling depan dan yang paling akhirlah yang akan diproses. Dan yang terakhir, jika sinyal WAV tersebut dalam proses concatenation paling belakang, maka hanya satu pitch period yang paling awal itulah yang akan diproses. Pada proses concatenation terjadi penggabungan kembali dipon-dipon pada proses prosody dengan menggunakan algoritma PSOLA atau Pitch Synchronous Overlap at Method. Di sini adalah hasil pengujian dengan kata politeknik, di mana penggabungan dengan algoritma PSOLA membuat panjang data hasil penggabungan dipon tersebut lebih panjang bila dibandingkan dengan panjang data hasil penggabungan dengan metode direct atau langsung. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, di posisi kiri atas merupakan menggunakan direct, dan yang mulai dari kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah menggunakan algoritma PSOLA.
Yang mana algoritma Pessola ini dari kanan atas menggunakan overlap 30%. Kemudian kiri bawah menggunakan overlap 50% dan kanan bawah menggunakan overlap 70%. Pada penggabungan dengan menggunakan metode Pessola, overlap 30% panjang data penyambungan sinyal dipon-dipon yang membelut pola data politeknik menjadi sepanjang 30.832 sampel. Jika menggunakan Pessola overlap 50%, panjang datanya 29.598 sampel. Dan jika menggunakan Pessola dengan overlap 70%, panjang datanya sepanjang 29.494 sampel, yang mana hasil ini melebihi penyambungan secara langsung, yang mana penyambungan secara langsung atau direct memiliki panjang data 26.661 sampel. Jadi kesimpulan dari paper tersebut, pada proses text preprocessing dapat dilakukan dengan benar pengkonversian masukan berupa angka, akronim atau singkatan, kata, dan kalimat ke bentuk representasi di font. Yang kedua, penyambungan menggunakan metode algoritma Pessola dengan overlap 30% memberikan hasil yang lebih baik dari responden dengan nilai MOS rata-rata adalah 2,85 dibandingkan dengan overlap 50% dan 70%, yang mana 50% menghasilkan rata-rata MOS-nya 2,81 dan overlap 70% menghasilkan MOS rata-rata 2,79. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.